Salam PKTJ. Halo Jakun PKTJ, saya akan berbagi pengalaman saya saat menghadapi Si Pencatat 2020. Dulu saya mempersiapkan tes SKD dengan cara membeli buku SKD yang berisi TIU, TWK, dan TKP. Selain itu, saya memperbanyak referensi dengan mendownload materi-materi SKD yang ada di internet. Dengan lebih banyak referensi, maka kita akan lebih siap menghadapi tes SKD. Mengenai strategi belajar, saya minimal mengerjakan 100 soal setiap harinya. Setelah itu, saya membahas soal-soal itu sehingga dapat mengetahui tipe atau karakteristik yang ada di tipe soal SKD. Malam sebelum ujian, persiapkan dokumen-dokumen yang akan kita bawa besok. Setelah itu, jangan lupa istirahat dengan cukup. Besok paginya, sempatkan waktu untuk sarapan. Lalu, jangan lupa untuk minta doa kepada orang tua. Berangkat lebih awal dari jam yang telah ditentukan. Percayalah pada diri kita, kalau kita sudah belajar, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak yang bilang psikotes itu mudah, sehingga banyak yang menyepelekan. No, psikotes sama pentingnya dengan tes lainnya. Strategi saya di sini dalam mengerjakan soal psikotes, saya mengerjakan dari soal yang paling mudah hingga soal yang sulit. Di mana saya mencari soal-soal dari berbagai macam internet dan dari berbagai sumber. Psikotes merupakan tahapan untuk mengenali jati diri kita. Maka dari itu, kalian para pakar harus mempersiapkan diri lebih baik dan mengerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan karakteristik diri kalian sendiri. Pada psikotes ini, terdapat materi intelijensi, seperti padanan kata dan matematika dasar. Saya membiasakan diri dengan memberikan batasan waktu dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Sebelum pelaksanaan tes kesehatan, yang saya persiapkan adalah saya melakukan medical check up 1 bulan sebelumnya. Tujuannya supaya saya mengetahui kondisi tubuh saya, sehingga saya dapat berbenah diri. Ada beberapa strategi yang saya lakukan sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Yang pertama, istirahat yang cukup, termasuk menjaga pola tidur. Yang kedua, rutin minum air putih, hindari minum beralkohol. Kemudian yang ketiga, hindari minum obat tanpa anjuran dokter. Yang keempat, perbanyak makan buah dan sayur-sayuran. Dan yang kelima, melakukan olahraga ringan. Dan yang terakhir, minum suplemen vitamin agar menjaga daya tahan tubuh. Strategi yang saya lakukan dalam menghadapi tes wawancara Si Pencetar adalah: yang pertama, memperbanyak berlatih berwawancara dengan orang lain. Yang kedua, berlatih berwawancara di depan cermin. Dan yang ketiga, memperbanyak referensi tontonan di YouTube berupa tata cara berwawancara dan etika berwawancara. Persiapan yang saya lakukan untuk menghindari rasa gugup ketika diwawancari adalah: yang pertama, berdoa. Yang kedua, tetap atur nafas dan usahakan tubuh kita selalu dalam keadaan rileks. Yang ketiga adalah percaya diri sehingga kita dapat fokus dan memberikan jawaban terbaik kita di depan pewawancara. Tips dan trik tes SMAPTA calon taruna dari saya. Untuk kriteria tes lari 12 menit, biasanya para peserta akan dimintai lari selama 12 menit dengan jarak tempuh minimal mencapai 1.200 meter. Letakkan telapak tangan di lantai sekitar selebar bahu dan kaki lurus ke belakang. Kemudian lakukan gerakan seperti mendorong sehingga tubuh terangkat ke atas. Angkat badan dengan kedua telapak tangan berada di belakang kepala. Lakukan berulang kali.
Shuttle Run merupakan lari yang membentuk angka 8. Lari ini menggunakan kecepatan penuh di mana peserta harus melewati dua patok besi dengan jarak kurang lebih 10 meter dari titik awalnya. Adapun lari ini harus dilakukan sebanyak 3 kali, di mana waktu tercepat akan semakin bagus. Karena Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mempelajari tentang keselamatan transportasi darat. Mengapa saya memilih PKTJ? Karena di PKTJ memiliki media pembelajaran yang sangat lengkap, seperti laboratorium praktek, sehingga mempermudah pembelajaran menjadi lebih aplikatif. Saya memilih kuliah di PKTJ karena peluang kerja setelah lulus sangat menjanjikan. Contohnya saya memilih prodi D3 Teknologi Otomotif. Nantinya setelah lulus, saya menjadi seorang penguji kendaraan bermotor. Ketika dinyatakan lolos di tahapan terakhir, saya merasa bangga, tentunya karena perjuangan yang saya lakukan selama ini terbayarkan. Saya merasa senang dan bangga telah diterima di PKTJ, terutama di prodi yang saya inginkan, yaitu Teknologi Rekayasa Otomotif, di mana jurusan itu sesuai dengan kompetensi saya. Mendapat kabar diterima di PKTJ, saya sangat bahagia dan bersyukur karena saya dapat mengalahkan ribuan peserta lainnya. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam menghadapi tahapan-tahapan tes Sipensatar 2021, tetap semangat, jaga kesehatan, persiapkan tahapan-tahapan tes dengan baik. Tetap fokus dan konsentrasi agar dapat mencapai tujuan kita. Untuk para pejuang Sipensatar tahun 2021, tetap jaga protokol kesehatan dan terapkan 5M. Tiga kata tentang PKTJ menurut saya: disiplin, berdaya saing, dan pelopor keselamatan.